kembali lagi di Potspawan bersama saya Aura Maharani Putri dari kelas 11 IPA 6. Karena hari ini rekan host saya datang sebagai narasumber, jadi yang bakal tanya-tanya hari ini hanya aku ya, gengs. Nah, oke. Jadi di episode kali ini kita kedatangan nih kakak-kakak duta anti narkoba dan duta anti perundungan yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng banget nih. Untuk itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama mungkin bisa dari duta anti narkoba ya, Kak. Hai, aku Caroline dari kelas 11 IPA 1. Di sini aku hadir sebagai duta anti narkoba Semabawan periode 2022-2023. Di sini aku tidak sendirian bersama rekan saya. Halo semuanya, nama aku Amin dari kelas 11 IPA 5. Di sini aku hadir sebagai duta anti narkoba Semabawan tahun periode 2022-2023. Selanjutnya kita bisa minta untuk duta anti perundangan perkenalan juga ya. Halo Sobat Asis, perkenalkan nama saya Mardiana Putri Dewanti dari kelas 10-9. Di sini saya menjadi duta anti perundungan Semabawan periode 2022 dan 2023 dan partner saya. Halo semua, kenalin namaku Muhammad Farhan Ramadhani dari kelas 11 IPA 4. Aku sebagai duta anti perundungan tahun 2022-2023. Oke, terima kasih ya atas perkenalannya. Langsung aja nih kita lanjut. Ngomong-ngomong nih, kalau dari penglihatan kalian sendiri ya, kira-kira ada nggak sih kasus narkoba di Semabawan ini? Untuk sejauh ini dan sampai saat ini aku sih belum melihat ya anak-anak Semabawan yang memakai atau mencoba-coba narkoba. Tapi untuk di luar lingkungan sekolah, saya masih banyak melihat remaja-remaja yang banyak sekali menggunakan zat adiktif, terutama rokok. Oke, terima kasih. Mungkin dari kakaknya? Ya untungnya sampai sekarang masih belum ada kasus di Semabawan ini tentang penggunaan narkoba, karena jelas tentu akan sangat merusak sekolah jika terdapat seseorang atau murid yang menggunakan narkoba, karena itu merupakan tindakan narapidana. Benar-benar. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, kalau untuk perundungannya sendiri nih, kira-kira ada nggak sih kasus perundungan yang kamu temuin? Untuk di Semabawan ini mungkin masih ada, dalam konteks itu artian mesti menjelek-jelekan. Biasanya tuh apa ya, bahasa kasarnya itu masih menjelek-jelekan nama bapak. Ejek-ejekan ya? Iya, ejek-ejekan dalam konteks seperti itu. Tapi jika ada konteks yang memang sampai lebih yang luas, itu pasti segera kita selesaikan gitu. Mungkin dari kakaknya? Untuk sejauh ini saya belum melihat korban-korban anti perundungan yang saya temui. Tetapi saya mengantisipasi untuk tidak terjadi korban bullying selanjutnya di sekolah Semabawan ini terutama. Oke. Nah, jadi kita sebagai siswa juga perlu ya kesadaran diri masing-masing akan bahaya yang terjadi. Sebelum kita ke pertanyaan utama, boleh dong kasih tahu ke kita semua apa sih motivasi dari kakak-kakak ini untuk jadi duta? Nah, untuk dari duta anti narkobanya sendiri bagaimana nih? Untuk motivasi aku sih mengikuti duta anti narkoba dan mencalonkan sebagai duta anti narkoba adalah untuk merubah masa depan remaja yang masih banyak sekali menggunakan zat adiktif, terutamanya rokok. Dan saya juga ingin memotivasi para remaja agar benar-benar terhindar dari obat-obatan terlarang, tentunya narkoba. Oke, selanjutnya mungkin? Kalau dari aku sendiri sih, motivasi aku untuk menjadi duta anti narkoba itu karena miris saja melihat kondisi banyaknya remaja di Indonesia yang telah menjadi pecandu narkoba, merokok, menggunakan heroin, kokain, dan segala macam, sehingga banyak juga kasus kematian yang terjadi pada remaja Indonesia. Oke, selanjutnya bisa langsung dilanjut ya ke duta anti perundungan. Untuk aku sendiri motivasi sebagai untuk mengikuti duta anti perundungan yang pertama adalah menjadi contoh, menjadi tauladan bagi siswa-siswi SMA Kamalan Bayangkari agar menjauhi yang namanya perundungan. Nah, yang kedua adalah sebagai menciptakan lingkungan yang bebas dari perundungan. Oke, selanjutnya? Untuk motivasi saya sendiri, terutama untuk mengajak para remaja zaman sekarang untuk stop tindak bullying terhadap kita, terhadap sesama, agar menciptakan suasana yang damai. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Nah, kemarin kan event duta itu nggak terjadi selama 1 hari aja nih ya. Itu kan terjadi selama 4 harian ya. Nah, kira-kira apa aja sih yang kalian dapetin dari rangkaian event duta kemarin? Mungkin bisa dimulai dari duta anti perundungannya dulu. Mungkin dari yang 4 hari itu kita lakukan, yang pertama pasti materi dan ilmu baru ya mengenai perundungan tentunya. Terus yang kedua ada yang namanya catwalk. Nah, itu penting banget untuk seorang duta. Duta itu harus bisa catwalk, harus bisa yang anggun lah ya namanya itu. Benar-benar. Itu sih 4 hari yang kita dapat yang sangat-sangat berguna, bermanfaat sekali. Oke, bisa dilanjut. Nah, untuk kegiatan 4 hari yang dilaksanakan waktu itu,
Di sini yang pertama belajar yang namanya konsep. Kita itu sebagai duta harus mempunyai konsep agar menjalankan tugas kita itu menjadi ringan. Yang kedua di sini juga belajar dari kakak-kakak yang sebelumnya menjadi duta untuk kita lanjutkan tugas yang mereka jalankan sebelumnya. Oke, bisa dilanjut mungkin ya. Untuk pada harinya tentunya materi kenarkobaan ini kan tentunya sangat tidak familiar bagi remaja kan ya. Bener banget. Nah, waktu 4 hari itu, selama 4 hari saya dan partner saya dan rekan-rekan lainnya belajar tentang apa sih itu narkoba dan apa sih macam-macam narkoba, golongannya, terus bagaimana cara menghindarinya tentunya. Terus selama 4 hari juga kita diajarkan table manner. Table manner untuk kebanyakan remaja kan sama-sama tidak familiar kan ya, asing banget ya. Jadi kita selama 4 hari itu dikenalkan materi baru dan pengalaman baru tentang table manner, catwalk, lalu materi-materi yang kita sendiri tidak tahu gitu. Jadi kayak luar biasa banget sih. Pengalaman baru banget ya buat kita remaja-remaja yang kurang edukasi. Benar, setuju sih. Bisa dilanjut Kak? Kalau aku sendiri sih dari 4 hari yang aku jalani ini capek ya, emang capek. Cuma aku mendapatkan banyak sekali pelajaran seperti moral, aku diajari tata krama. Kalau menjadi duta itu harus mempunyai table manner yang bagus, harus tahu caranya catwalk dan berpendidikan luas segala macam, dan itu sangat berpendidikan kalau menurutku sih. Intinya benar-benar mempelajari banyak hal baru ya dari waktu yang singkat sebenarnya 4 hari itu. Oke, gitu ya. Terima kasih atas jawabannya. Nah, nggak usah berlama-lama lagi nih, kita akan langsung aja masuk ke pertanyaan utama kita nih. Tapi aku mau beritahu dulu kalau nanti pertanyaannya bakal diselang-seling ya. Jadi ada satu pertanyaan untuk duta anti narkoba dan dilanjut nanti buat duta anti perundungan. Gimana nih, udah pada siap? Siap. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama nih buat duta anti narkoba ya. Apa sih narkoba dan kenapa penggunaannya dapat menyebabkan dampak yang serius bagi kesehatan dan kehidupan seseorang? Mungkin bisa dijawab dari Kak Amin dulu. Jadi narkoba sendiri itu singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Kenapa sih zat ini sangat berbahaya? Karena zat ini sendiri itu memiliki fungsi untuk menurunkan kesadaran dan menambah halusinasi seseorang. Dan biasanya narkoba ini digunakan sebagai perawatan medis terakhir jika tidak ada pilihan lain. Itu pun sudah digolongkan menjadi 3 golongan sesuai yang diatur dalam undang-undang. Dan jika disalahgunakan maka akan sangat berbahaya sekali dampaknya bagi tubuh atau kesehatan dan dapat menyebabkan kematian. Oke, terima kasih atas jawabannya. Bisa dilanjut. Nah, selain narkoba ada lagi nih istilah nafza. Narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, zat adiktif inilah yang biasanya umum banget digunakan para remaja yang terkandung pada rokok. Contohnya nikotin, tar, dan lain-lain. Nah, zat-zat ini bisa banget merusak konsentrasi siswa, merusak masa depan siswa, bisa sampai kematian juga sih. Makanya dengan adanya duta anti narkoba, saya berharap untuk merubah masa depan mereka menjadi lebih baik begitu. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita akan langsung lanjut nih ke pertanyaan yang pertama untuk duta anti perundungan. Kira-kira apa sih alasan yang membuat cyberbullying ini berkembang pesat khususnya di negara kita Indonesia? Mungkin bisa dimulai dari Diana terlebih dahulu. Cyberbullying itu berkembang di negara kita karena Indonesia itu merupakan negara keempat pengguna media sosial terbanyak. Apalagi zaman itu teknologi semakin canggih ya lama-lama. Jadi fitur-fitur yang baru itu dapat menjadi pendukung adanya cyberbullying. Seperti ya, Instagram ini punya fitur NGL nih biasanya. NGL, telonim, itu salah satu kita tuh bisa cyberbullying di situ ya. Kalau digunakan baik itu mungkin masih bisa, tapi kalau digunakan sebagai hal-hal yang negatif itu sangat-sangat disayangkan. Dan jangan khawatir untuk yang mengalami cyberbullying, kalian bisa melaporkan lewat fitur-fitur seperti fitur laporkan di Instagram atau bisa langsung ke UU ITE pasal 27 ayat 3. Oke, terima kasih, jawabannya bagus banget. Mungkin bisa langsung dilanjut buat Farhan. Untuk melanjutkan rekan saya di sini, untuk cyberbullying sendiri dilakukan dengan media sosial yang dimana semua orang pasti menggunakan media sosial, tetapi tidak semua orang mampu menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, untuk media sosial ini jika tidak dipergunakan dengan tepat, dengan bijak, maka akan berdampak buruk untuk kita semua. Salah satunya kita bisa mendapatkan komentar yang kurang enak dari orang lain, bahkan orang yang
sekiranya kita tidak melakukan kesalahan nih, siapa tahu kita bersalah atau enggak salah gitu. Mungkin bagi orang yang tidak enak dengan kita, tidak suka dengan kita, pasti berkomentar secara tidak langsung di media sosial kita. Apalagi sosial media ini juga berkembang sangat pesat, tentunya media sosial juga tidak bisa nih dihapus secara permanen dari sistem. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Itu kayak udah jadi hal yang sering banget kita temuin ya, terutama di zaman sekarang ini. Oke. Selanjutnya kita langsung aja lanjut ke pertanyaan kedua buat duta anti narkoba. Apa sih yang membuat seseorang cenderung mencoba hal-hal yang berbau narkoba? Boleh? Tentunya yang pertama pada diri sendiri sih ya. Banyak orang yang kurang teredukasi tentang narkoba, akhirnya mereka coba-coba awalnya. Lalu yang kedua untuk masalah lingkungan nih, dan tentunya pergaulan sangat berpengaruh bagi para siswa atau remaja-remaja saat ini, karena pergaulan yang sangat bebas itu menyebabkan salah satu faktor terjadinya orang mencoba-coba narkoba. Benar-benar. Biasanya pengaruh temen ya. Iya, teman biasanya. Karena kita sih. masih labil sih. Biasanya dikasih teman, kalau nggak nyoba nanti gak dibolong. Iya, gitu. itu bener banget sih. Bisa dilanjut mungkin ya dari Kak Amin. Ya tentu kalau membahas mengapa seseorang mencoba-coba narkoba pada awalnya, tentu saja karena pergaulan. Teman-teman mereka menawari narkoba, mereka yang awalnya mempunyai prinsip untuk tidak akan melakukan itu, mereka akan lama-lama akan tergoda, lalu mereka akan mencoba, melihat teman-teman mereka mencoba semua, mereka juga akan ikut-ikutan. Dan akhirnya setelah mereka melakukan itu sekali, mereka akan berpikir, oh kalau udah sekali boleh nih lagi. Kecanduan ya. Mereka lalu akan mengalami kecanduan. Kalau anak zaman sekarang sih katanya biar hits gitu. Oke. Biar hits. Jadi rata-rata jawabannya karena pengaruh temen ya. Iya. Karena kita Nah. emang remaja tuh biasanya masih labil banget sih, asli. Lanjut nih ke pertanyaan kedua untuk duta anti perundungan. Kira-kira gimana sih seorang traumatis bisa pulih dalam masa traumanya? Dan apa sih hal-hal yang sebaiknya dilakukan? Bisa dimulai dari Farhan dulu. Nah, tentunya setiap orang pasti memiliki trauma tersendiri apabila kita terkena bullying. Tentu kita juga inilah korban bullying yang tentunya tidak mendapat suatu tindakan yang kurang mengenakan dari orang yang di sekitar kita. Mungkin orang-orang itu meremehkan kita atau enggak menilai kita secara fisik maupun non fisik. Nah, ada beberapa hal nih untuk cara bisa menyembuhkan trauma kita. Yang pertama, lebih mendekatkan diri kepada keluarga tentunya. Kita juga bisa bercerita nih ke keluarga kenapa kita mendapatkan bullying atau enggak, kita minta saran kepada keluarga kita. Yang kedua, juga bisa mendekatkan kepada teman. Kita bisa menceritakan masalah kita kepada teman. Tetapi masalah yang kita hadapi itu tentunya tidak boleh beresiko memancing seseorang untuk Oke, betul. ya, tidak menyakitkan kita. Yang Setuju banget. ketiga ini lebih mendekatkan iman kita juga. Benar-benar. Iman itu penting sekali. Iya. Karena kalau kita tidak mendekatkan iman, kita juga tidak tahu nih apa kesalahan kita, apa penyebab kita dibully gitu kan. benar. Kita harus yakin masalah yang kita hadapi pasti bisa. Iya, betul banget. Bisa dilanjut langsung. Ya benar banget, pulih dari trauma itu adalah proses yang berbeda-beda untuk setiap individunya. Tetapi mungkin ada beberapa langkah yang kita tuh bisa cegah agar trauma kita tuh tidak semakin timbul gitu. Yang pertama mungkin cari dukungan sosial, seperti yang dikatakan Kak Farhan. Kita perlu cari dukungan sosial, kita perlu menceritakan kepada orang yang dipercaya tentunya ya, agar meluapkan emosional kita supaya kita dapat meredakan rasa trauma itu. Nah, yang kedua itu adalah ciptakan lingkungan yang sehat dan hindari pertemanan yang toksik. Itu merupakan salah satu proses penyembuhan dari rasa trauma. Yang ketiga ini biasa yang dilakukan oleh anak-anak remaja nih, yaitu self time atau reward ya, self reward gitu. Jadi kita bisa memulihkan rasa trauma, memendamkan rasa trauma dengan self reward seperti itu. Setuju. Jadi intinya kayak lebih ke jangan dipendam sendiri deh ya, karena bakalan kerasa berat banget sih. Terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga untuk duta anti narkoba nih. Kira-kira minum-minuman keras ini bisa mendorong penyalahgunaan narkoba nggak sih? Waduh, sangat bisa ya jawabannya. Karena di dalam alkohol itu terdapat zat adiktif yang seperti aku jelaskan tadi di awal. Zat adiktif itu sangat bisa membuat orang kecanduan dan tidak bisa lepas bahkan. Dan menjadi faktor penyebab seseorang menggunakan narkoba juga. Karena kan biasanya kalau anak-anak kalau suka alkohol kan perginya ke bar, ke klub. Nah, di klub, di bar itu adalah salah satu tempat
pengedaran narkoba. Jadi ya kan? Jadi banyak banget anak-anak remaja yang pergi ke klub, mabuk-mabukan, terus nanti ditawarin orang, ini narkoba gitu. Jadi kan mereka akhirnya terpengaruh untuk menggunakan ya. Benar. Jadi itu bahaya banget sih. Asli. Bisa langsung dilanjut? Kalau menurutku sih jelas sangat bisa ya, karena segala kenakalan yang ada, mulai dari rokok, minum-minuman keras, narkoba, itu awalnya dari coba-coba. Sekarang kita membahas kenapa mereka itu mau nyoba-nyoba gitu. Padahal mereka sudah tahu kalau itu berbahaya. Iya, Tentu karena mereka kurang mengalami hal yang menantang dalam hidup, sehingga mereka ingin mencoba sesuatu yang menantang. Nah, ketika seseorang yang minum-minuman keras sudah terbiasa dengan efek alkohol itu, mereka mungkin akan merasa bosan dan mereka mungkin kurang menantang nih. Mereka lalu akan menjerumus ke dalam narkoba dan akhirnya mereka juga akan kecanduan. Benar-benar setuju banget ya. Semua dari coba-coba. Oke, selanjutnya langsung aja kita lanjut ke pertanyaan ketiga juga untuk Duta Anti Perundungan. Kira-kira apa efektivitas dari berbagai metode pendekatan psikologis dan konseling untuk mengatasi korban perundungan, dan bagaimana hal ini diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan korban dengan pelaku perundungan yang berbeda-beda? Bisa dimulai dari Diana dulu mungkin? Nah, efektivitas ini tuh tergantung dan bervariasi ya, sesuai karakteristik dan kebutuhan setiap individu. Mungkin dari tahapan metode seperti konseling ya kan, terus tahapan kita tuh kalau suka seni ya, biasanya sama konseling itu disuruh kita seni gitu, terus atau tahapan pendekatan diri, berbagai tahapan metode dilakukan oleh konseling. Nah, efektivitasnya sendiri itu sudah sampai memulihkan rasa trauma. Itulah efektivitas dari konseling ini. Jadi sudah sampai tahap itu, sudah menghilangkan rasa takut perlahan-lahan ya, secara bertahap pastinya. Dan cara adaptasinya pasti setiap pelaku dan korban mempunyai adaptasi tersendiri. Beda-beda. Iya, beda-beda. Bisa langsung lanjut? Nah, betul sekali yang dikatakan oleh rekan saya Diana. Untuk melanjutkannya, yaitu beberapa aktivitas yang diadakan oleh psikolog. Mungkin ada beberapa pendekatan nih yang saya terapkan, yaitu 3 pendekatan. Yang pertama, kita perlu mengenali nih apa karakteristik seseorang. Yang kedua, kita perlu yang namanya berbincang-bincang. Kenapa sih kok kamu seperti ini? Kenapa keadaanmu kok menurun? Ayo coba bilang. Yang ketiga, kita bisa pendekatan kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Dengan kita menggabungkan kedua orang, ini akan berdampak baik gitu. Tidak ada kesalahpahaman lagi, tidak ada korban bully selanjutnya gitu. Jadi sebenarnya kayak balik lagi ya ke jawaban dari pertanyaan kedua tadi, harus mau bercerita. Iya, kalau kita Sharing. tidak cerita, kita tidak mungkin tahu apa Iya masalah. benar, dan kita nggak bisa bantu dan bebannya berat banget di dalam diri Tentunya kita cerita kan. ke orang yang dipercaya. Tepat, benar. Sosoknya Iya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita langsung lanjut nih. Buat pertanyaan terakhir buat Duta Anti Narkoba nih. Bagaimana sih cara mengatasi stigmatisasi dan diskriminasi terhadap mantan penyalahgunaan narkoba yang sedang dalam proses pemulihan, dan bagaimana masyarakat dapat membantu dalam proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat? Untuk stigma, jelas masyarakat mungkin akan berpikiran buruk tentang mantan pecandu narkoba. Maka dari itu kalian jangan pernah coba-coba narkoba ya, karena dampaknya itu sudah masuk ke mental gitu. Nah, bagaimana sih caranya supaya stigma ini bisa hilang gitu dari masyarakat, bahwa mantan pecandu narkoba ini bisa sembuh lagi gitu dan kembali jadi orang normal. Nah, untungnya aja BNN mengadakan program yang bernama Pasca Rehabilitasi, di mana program ini dilakukan setelah rehabilitasi pecandu narkoba. Ketika mereka sudah bebas dari narkoba, mereka akan dilatih untuk melatih istilahnya skill atau kemampuan mereka, sehingga mereka bisa diterima di masyarakat dan berguna di masyarakat. Oke, bisa langsung dilanjut? Nah, aku setuju banget nih sama partner aku. Karena di Indonesia kan negara yang bermoral ya. Jadi kayak masyarakat Indonesia itu berpikir kalau pengguna narkoba itu tidak bermoral. Padahal kalau mereka tahu tentang edukasi narkoba yang banyak, itu sejatinya para penyalahguna narkoba itu adalah korban. Tidak semuanya tidak bermoral. Kan banyak banget ya penyebab orang menggunakan narkoba, bukan hanya karena pergaulan, bisa aja kayak stres karena keluarga atau masalah pribadi. Jadi pelarian ya? Pelarian, betul. Jadi
kita tuh sebenarnya nggak boleh kayak mendoktrin kayak pengguna narkoba ini tidak bermoral. Jadi kita tuh tidak boleh begitu ya. Dan caranya untuk kita membantu pengguna narkoba menjalani proses rehab atau pasca rehab adalah kita tentunya awalnya kita harus mengedukasi para masyarakat agar mereka tuh tahu tidak semua pengguna narkoba itu tidak bermoral pertama, dan agar mereka tahu juga para pengguna narkoba ini ada yang bukan kemauan diri mereka sendiri untuk memakai narkoba. Jadi kayak kita itu harus mengedukasi masyarakat agar tidak mendiskriminasi, ya biar bahasanya mendiskriminasi para pengguna. Lalu setelah itu kita harus lebih mengajak, merangkul para pengguna narkoba untuk melewati masa sulitnya. Karena dengan support kita jadi kayak lebih mempercepat proses penyembuhan mereka. Jadi mereka itu kayak merasa, oh ya aku punya orang yang merhatiin aku, peduli sama aku. Jadi mereka itu kayak, oh iya ya, narkoba itu bukan segalanya, bukan kayak apa ya, kayak narkoba itu bukan penyembuh dari semua masalahku. Jadi kayak mereka tuh merasa, oh aku nggak sendirian, oh aku punya teman begitu. Jadi kita tuh kayak harus berusaha mengajak mereka untuk kembali normal lagi seperti kita, mendampingi tentunya, bukan malah mendiskriminasi. Benar, setuju banget. Terima kasih atas jawabannya. Langsung aja nih kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir untuk Duta Anti Perundungan. Nah, ini pertanyaannya agak panjang ya, jadi mohon disimak baik-baik. Pada suatu kasus pernah dijumpai bahwa terdapat seseorang yang dulunya juga korban bullying waktu SMA karena tergolong anak yang kurang gaul, kutu buku, kuper, dan sejenisnya lah. Nah, saat punya anak, rasa trauma jadi korban bullying ini masih ada. Akibatnya adalah sering kurang percaya dan kurang tenang saat melepas anaknya di pergaulan, seperti di lingkungan rumah dan sekolah. Menurut kalian, sebagai seorang ibu dengan pengalaman seperti itu, apa sih yang harus dilakukan? Mungkin dari Diana dulu. Yang pertama jelas pembulian apapun itu ya, alasannya mau dia kutu buku, kuper itu salah. Justru kutu buku mungkin bisa dijadikan motivasi ya, orang yang rajin gitu ya. Bener banget. Terus sang ibu takut untuk melepas anaknya. Wajar seorang ibu tuh aware, punya kekhawatiran untuk sang anak ya. Karena mungkin takut sang anak juga jadi korban bully ya. Tapi juga sebagai pandangan anak ya, seorang anak, tetapi juga tidak wajar jika itu melebihi batas gitu ya. Sampai mengekang, sampai anak mungkin bilang saya terkekang. Itu mungkin sudah melewati batas dan mungkin tidak wajar lagi ya untuk seorang ibu seperti itu. Dan karena masa traumanya ini sangat-sangat lama ya, dari SMA sampai punya anak ya, kayaknya butuh bantuan psikolog. Sudah waktunya untuk bantuan profesional tentunya seperti itu. Oke, terima kasih. Bisa langsung dilanjut. Nah, untuk menurut pendapat saya, di mana seorang ibu trauma dengan masa lalunya, untuk melepas anaknya ini tidak yakin, itu benar yang dikatakan partner saya. Kita juga sebagai orang tua, sebagai seorang ayah nanti tentunya kita perlu mendidik nih anak kita agar kita tidak boleh mengekang anak kita. Kita boleh ini, boleh itu, tapi asal ada batasnya. Tentu apalagi kepada anak perempuan nih yang rawan banget akan terjadi bullying. Nah, terus kita juga mengedukasi, mengingatkan kepada anak kita bahwa kamu ada masalah apa, bisa cerita, kamu jangan membuli gini dong kepada temen gitu. Kita juga sebagai orang tua tidak perlu menerapkan sikap masa lalu kita kepada anak kita. Jadi intinya nggak boleh terlalu over ya. Karena biasa tuh anak kalau semakin dikekang semakin menjadi. Benar, setuju. Semakin menjadinya nanti kalau narkoba Lebih parents gitu ya kan. lebih parah ya daripada nggak dikekang nih. Nah, mungkin dari Duta Anti Perundungan ada informasi tambahan? Nah, buat teman-teman nih yang mau tahu aktivitas kami sebagai Duta Anti Perundungan, bisa follow IG kami @ttp. Semabawan. Nah, benar, itu ada informasi-informasi mengenai perundungan dan aktivitas-aktivitas kami. Seperti itu. Jangan lupa kepoin ya. Mungkin dari Duta Anti Narkoba? Nah, kebetulan nih tanggal 26 Juni 2023 kita merayakan Hari Narkoba Sedunia. Nah, kita pasti akan ngasih sesuatu nih untuk kalian. Tungguin ya. Oke, terima kasih
untuk narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk penonton yang sudah menonton. Dan see you on the next episode.